Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah kita sudah ada dalam bulan Ramadan ini ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengisi Ramadan kali ini dengan sebaik-baik amalan, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Pemirsa PKS TV yang berbahagia dimanapun berada, untuk kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang urgensi mempelajari sirah nabawiyah ya. Jadi mempelajari sirah nabawiyah ini ternyata tidak hanya dilakukan oleh kita di zaman sekarang ya, tetapi dilaksanakan juga oleh para sahabat dulu ketika mereka membina anak-anak mereka ya, seperti yang dikabarkan oleh Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mengatakan, kana abi yu'allimuna maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya kami diajarkan oleh ayahnya gitu ya tentang maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentang peperangan atau kisah kepahlawanan Rasulullah dalam perang-perang yang beliau ikuti. Kemudian juga senada dengan itu yang disampaikan oleh Ali Zainal Abidin bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib, bahwasanya nahnu nu'allam, bahwa kami itu diajarkan maghazi Rasulillah wa saroyahu kama nu'allamu surah fil minal Quran. Jadi kami diajarkan tentang maghazi ya, tentang kisah-kisah kepahlawanan Rasulullah SAW sebagaimana diajarkan surat-surat dari Al-Quran. Jadi kita tahu dari sini bahwasanya kurikulum pendidikan pada saat itu juga mengacu pada dua hal, yaitu Al-Quran dan sirah nabawiyah. Jadi supaya tidak ada jeda gitu ya tentang semangat kepahlawanan dari Rasulullah SAW dan para sahabat dalam menjalankan ajaran Islam gitu ya. Kemudian urgensi dari mempelajari sirah nabawiyah yang sangat penting ini, yang pertama adalah agar kita bisa menguatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran ayat 31 disebutkan di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi kalau katakanlah ya Muhammad, kalau kamu ingin kalau kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku gitu. Ikuti aku maksudnya kepada Nabi Muhammad ya. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi di sini bahwasanya mencintai Allah itu bukti paling awal adalah ittiba'ur Rasul. Jadi mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau menurut Ibnu Katsir gitu ya, dalam menjelaskan ayat ini dikatakan laisa sya'nu antuhib walakinna sya'nu antuhab. Jadi bukan masalahnya itu bukan pada mencintai, tetapi masalahnya ada pada bagaimana supaya dicintai gitu. Jadi dicintai itu lebih penting daripada mencintai gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan kualifikasi kita sehingga bisa dicintai oleh Allah, maka itu yang lebih penting daripada sekedar mengaku bahwa kita mencintai Allah tanpa melakukan potongan ayat berikutnya, yaitu fattabi'uni gitu ya, ittiba'ur Rasul. Jadi bagaimana kita bisa mengikuti Rasulullah SAW kalau kita tidak mengetahui bagaimana beliau mengamalkan Al-Quran dengan segala isinya. Kemudian yang kedua, urgensi yang kedua adalah agar kita bisa mencintai Rasulullah dengan secinta-cintanya gitu. Karena Rasulullah ini merupakan manusia yang paling sempurna ya. Karena khuluquhul Quran. Akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Beliau adalah Al-Quran yang berjalan gitu ya. The walking Quran. Jadi
apa yang ada dalam Al-Quran itu semuanya sudah dikerjakan atau dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mempelajari sirah nabawiyah, maka mudah-mudahan akan timbul rasa cinta pada diri kita terhadap beliau, karena kita melihat begitu banyak kejadian atau peristiwa yang akan menimbulkan rasa cinta kita kepada beliau, gitu ya. Kemudian yang ketiga urgensinya adalah agar kita bisa mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagaimana Rasulullah SAW mengamalkan itu semua, gitu ya. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah itu ada di dalam diri Rasulullah SAW. Jadi kalau misalnya kita mempelajari sirah Al-Quran, sirah Nabawiyah, berarti kita akan bisa melihat secara utuh, gitu ya, bagaimana Islam dipraktekkan oleh beliau, ya, sehingga kita bisa mengamalkannya juga secara utuh, gitu. Kemudian yang keempat, ya, setiap orang pasti butuh teladan, role model, ya. Seperti halnya anak-anak kita tentu butuh kita, gitu ya, sebagai panutan, sebagai teladan. Maka kita juga sebagai manusia yang hidup jauh setelah Rasulullah hidup, tentu kita membutuhkan sosok yang harus menjadi teladan, gitu ya. Nah, teladan ini tentu saja adalah orang yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Rasulullah SAW, ya. Ini seperti yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi bahwasanya pada diri Rasulullah SAW itu ada suri tauladan yang baik. Lakum itu maksudnya buat semuanya, buat semua manusia. Apakah orang muslim ataukah non muslim, semuanya bisa mengambil teladan dari diri Rasulullah SAW, ya. Dalam kajian entrepreneurship juga disebutkan di situ bahwa ada 4 modal utama yang bisa menjadikan seseorang menjadi seorang entrepreneur. Yang pertama adalah mempunyai karakter sidik, ya. Sidik ini mungkin bisa diterjemahkan dengan kredibel, ya. Kemudian yaitu orang yang jujur, ya, yang jujur. Jadi sehingga dia bisa dipercaya oleh siapapun, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sifat amanah, yaitu capable. Jadi dia bisa melakukan amanahnya, tanggung jawabnya, menuntaskan amanah atau tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, ya. Jadi tidak meragukan orang lain. Kemudian yang ketiga sifat tablik. Tablik itu adalah menyampaikan atau komunikatif, gitu ya. Jadi dia bisa menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya dengan bahasa yang terbaik, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah sifat fatonah, ya, cerdas, atau bahasa entrepreneurnya adalah kreatif dan inovatif, gitu. Jadi dia bisa membuat sesuatu yang baru, gitu ya, sesuatu yang inovatif, gitu ya, dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi banyak orang. Ya, kemudian kita sendiri sebagai umat muslim tentu saja kita harus menjadikan Rasulullah sebagai teladan, karena kita ingin bahwasanya menjumpai Allah dalam keadaan yang terbaik, gitu ya. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir, ya kan. Tidak mungkin kita punya keberanian untuk bertemu dengan Allah kalau kita tidak memberikan amal yang terbaik, gitu ya. Dan amal yang terbaik itu tentu saja dengan berteladan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mempelajari, bisa mengamalkan, bisa mengambil semua ibroh dari perjalanan hidup Rasulullah sehingga kita bisa mengamalkan Islam dengan sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.